Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari kita sama-sama melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita. Sekarang ini Abi sedang musim membahas kitab Syekh. Jadi beliau ini menulis Al-Arba'in, sekarang ini Al-Khamsin fi bayani ba'dis sunan al-mahjurah, mengenai sunah-sunah yang sudah banyak ditinggalkan. Bapak-bapak semuanya, kita ketahui bahwa agama makin hari ini makin banyak ditinggalkan. Makin banyak kemunduran di dalam amaliyah agama. Sementara namanya dunia ini pesat sangat kemajuannya itu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, agama manapun, ya, ulangi lagi, agama manapun, malah agama-agama yang lain sudah banyak yang gulung tikar, yang tutup, malah banyak, ya. Malah dunia memprediksi bahwa Islam akan terus pesat maju. Sudah banyak terbukti di dalam klasifikasi perbandingan masjid yang jadi gereja atau jadi tempat ibadah yang lain daripada tempat ibadah yang lain jadi masjid. Ini sudah kita bisa melihat angka-angkanya. Tapi hadirin rahimakumullah, agama manapun, ulangi lagi, agama manapun itu tidak akan maju dengan kemajuan dunia. Kalau kita katakan misalkan begini, kita bangun ekonomi misalkan. Kita bangun ekonomi, ayo kita berusaha untuk bagaimana caranya memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi. Itu kalau ekonominya maju, itu justru agama ini akan mundur. Makin maju ekonominya, agama mundur. Umat Islam ini harus ngerti teknologi misalkan. Bapak-bapak, itu dengan kita hebatnya teknologi ini belum tentu. Malah yang terjadi itu justru amaliyah agama ini justru terkikis habis oleh teknologi. Gitu. Dulu ketika mungkin yang sepuh-sepuh lah ya, di kampung-kampung yang tidak ada listrik, belum ada TV, ya, coba kegiatan keagamaan kayak apa? Ini maghrib kayak begini ini, masya Allah ya, pada ngaji tuh, pada ngaji Pak. Nah sekarang ketika listrik sudah ada, sudah mulai. Iya, sudah mulai. Maghrib itu bukan pengajian, tapi nonton sinetron. Sekarang sudah masanya lain lagi. Waduh, medsos ini ya. Generasi kita ini masya Allah. Kalau ngaji mah Pak, 5 menit 10 menit aja mata udah sepet. Iya. Tapi kalau pegang HP gitu kan, 5 jam aja kuat. Iya, Pak. Sekarang ini makin banyak tantangan. Tantangannya pasti makin banyak. Sekarang masjid misalkan. Di zaman Nabi masjid tidak ada temboknya, tidak ada keramiknya, tidak ada saungnya, tidak ada karpetnya, tidak ada lampunya. Masjidnya rame, sholatnya khusyuk. Sahabat itu.
Sholatnya khusyuk, rame masjidnya. Sekarang kita masjid sudah di mana-mana, sudah bagus-bagus masjidnya itu. Sekarang ini coba aja, tidak ada masjid mungkin yang jelek-jelek, tidak ada. Udah bagus semuanya. Kayaknya kalau ada masjid tidak ada karpetnya, kayaknya bid'ah bener gitu. Kayaknya, ya. Kayaknya seperti itu. Padahal yang tidak ada ketentuan keharusan harus pakai karpet. Bapak-bapak, oke. Dulu imannya kuat, Pak. Sahabat itu imannya kuat, yakinnya kuat, ibadahnya semangat. Ya kalau Nabi aja kalau ibadah hatta tatapat tarokodama. Kalau misalkan sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud misalkan, itu ikut sholat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, waduh Pak, 1 rakaatnya sampai surat Al-Baqarah. Ya Rabbana ya Karim. Nabi sampai bengkak kakinya. Sholatnya itu kayak apa? Dan ternyata itu sholat lamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditunggu-tunggu oleh para sahabat itu. Kuat imannya, hebat semangatnya, sementara fasilitas tidak ada, godaan tidak ada, Pak. Khusyuk mereka itu. Tapi tetap Allah mengatakan bahwa sholat itu susah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Susah tetap. Mereka banyak yang mengingat ini, mengingat itu. Cuman kan bedanya luar biasa. Kalau mereka itu kalau sudah misalkan seperti Abu Thalha misalkan ya, atau misalkan siapa namanya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan misalkan ya, ketinggalan takbiratul ihram dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menghukumi dirinya, dia membayarkan atau dia bersedekah dengan misalkan 70 ekor kuda misalkan. Atau membebaskan kebun misalkan. Allahu Akbar, ingat mobilnya, aduh ini mobil ke bawah-bawah sholat, langsung lapor, ya Rasul pokoknya saya akan buang tuh mobil itu ke bawah sholat. Kira-kira gitu. Kita mah kalau begitu habis semua. Iya habis semua kalau kita begitu, kayaknya habis semua kayaknya gitu ya. Aduh masya Allah. Terus kata saya begini, rukhsahnya tuh ya, rukhsah itu dispensasinya para sahabat itu beda dengan sekarang, Pak. Ada sahabat yang bilang yang begini, ya Rasulullah kalau Islam itu apa sih gitu. Misalkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalkan laksanakan sholat 5 waktu. Ada yang lain enggak? Lebih waktu boleh enggak? Boleh kalau kamu mau melaksanakan sholat sunnah, ilaan tatawwa. Kecuali kalau kamu melaksanakan kesunahan. Kalau sholat tahajud berapa rakaat misalnya ya? Ya 2 rakaat, 4 rakaat, 20 rakaat boleh nggak? Kayak begitu. Jadi pengennya itu nambah gitu. Sampai puasa saja itu dia pengennya nambah. Pengennya nambah lagi. Sampai ada yang meminta puasa itu 1 wisol. Pengen tidak berbuka. Coba kan. Ada yang pengen puasanya puasa dahar namanya. Bukan puasa makan. Puasa yang terus menerus. Tapi Nabi batasi, udah puasa yang paling bagus itu puasa Nabi Daud. Itu puasanya Bani Israel, Pak. Iya. Puasanya Yahudi itu, Pak. Kan Nabi Daud kan Yahudi, Nabi Daud itu. Jadi puasa itu, Pak, yang ini saking dia pengen puasa terus. Udah jangan setiap hari puasanya, udah sehari puasa sehari tidak aja. Nah, itu bedanya. Kalau kita kan pengennya kan kalau bisa sholat ini di korting dah, maghrib doang dah gitu kan. Pengennya. Jadi ya kita juga kadang-kadang kalau misalkan kita bicara dalil aja. Tarawih misalkan. Pak kalau bicara dalil Pak, tarawih bukan tahajud, bukan qiyamul lail Pak. Itu rujukannya kepada Sayyidina Umar misalkan, itu 20 rakaat. Iya, kalau tarawih namanya. Tapi kita bukan berdasarkan dalil, Pak, bukan. Pengennya 11 rakaat gitu pengennya itu. Yakin bukan karena dalil. Karena kalau pakai dalil 11 rakaat itu adalah
di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau dia di Ramadannya di luar Ramadannya memang biasanya 11 rakaat, terus pas Ramadan 11 rakaat, itu maksudnya. Tapi ini mah kalau di luar Ramadannya juga nggak pernah, gitu kan. Begitu Ramadan misalkan dalilnya 11. Yang padahal dalilnya itu ditanyakan itu gimana Nabi sholatnya itu di Ramadan di bulan Ramadan itu 11. Gitu kan. Jadi memang bukan karena dalil Pak, bukan Pak. Karena kita pengen yang sedikit gitu, pengen yang lebih sedikit gitu mah. Iya pengennya kan memang begitu, itu bedanya. Baik Bapak-bapak. Kita ini kalau kita menghidupkan sunnah di saat umat ini sedang rusak, terjauh daripada sunnah, maka justru kita ini seperti kita memiliki pahala 50 syahid. Jadi perjuangannya ini luar biasa tuh. Kita ini perjuangannya luar biasa. Dan memang Pak, apa ya namanya, perkara sunnah itu sistematik ataupun tidak gitu, memang akan terpinggirkan. Namanya disebut gharib. Bada adin ghoriba, saya udu ghoriba, tubalil ghoroba. Agama ini memang asing dulunya itu. Terus nanti akan kembali asing. Tapi berbahagialah orang-orang yang asing, gitu kan? Orang-orang yang asing. Ini yang terasa kemarin Pak. Kita ini Pak, di dalam rangka menciptakan kesatuan dan kekokohan beragama, itu kita dilihat dalam sab sholat. Contoh aja misalnya. Itu sab sholat. Kata Nabi itu sab sholat itu harus rapat. Harus lurus. Yang merapatkan sab sholat itu akan disolawati oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Malah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala alisufufil ula. Malah Allah malaikat bersolawat kepada orang yang berada di sab terdepan. Sabnya rapi lurus. Man saddal furaj, siapa yang merapatkan sab, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Kalau orang yang membengkokkan atau yang tidak meluruskan sabnya sholatnya itu, maka satu, sholatnya tidak akan sempurna. Kedua, ini yang kata Nabi, patah tali pakulubukum, itu akan bisa membuat perpecahan hati. Ya kan? Pak, sebelum COVID saja, ini saya supaya menganjurkan atau supaya rapat lurus itu Pak, susahnya kayak apa? Nah ternyata memang dibuat Pak, dibuat anti sunnah itu, apapun judulnya Pak, dibuat kita ini, dibuat. Sehingga kalau kita sekarang ini mau rapat-rapat itu takut seolah-olah. Memang dibuat kayak begitu. Nah terus diciptakan lagi Pak, bagaimana sejadahnya dipasang-pasang sejadahnya, dipakai satu-satu, sehingga dia berpikiran bahwa satu orang sajadah itu satu. Padahal kalau kita menempati sejadah satu-satu itu pasti renggangnya, udah pasti renggangnya. Dan kalau renggang itu berarti nggak sempurna sholatnya, karena taswiyatus subuh itu min tamamis sholat. Dalam hadis yang lain min iqomatis sholat. Kayak apa coba? Kalau salah satu daripada mendirikan sholat, bukan daripada kesempurnaan sholat, itu sholatnya bisa tidak sah itu Pak. Bisa tidak sah, kan ngeri itu. Masya Allah. Oke. Sekarang ini dijadikan satu lelucon. Oh nggak apa-apa, jarang-jarang biarin. Oh itu ada setan kata Nabi, oh biarin. Setan ikut sholat kan bagus. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kok jadi lelucon Pak? Yang ngomong kiai lagi. Astagfirullahaladzim. Udah liar dah, udah puyeng gitu ya. Oke, ha?
Nah, di dalam kitab ini kita akan membahas nanti ini kitabnya banyak, Pak. Sekarang udah khamsin, bukan arba'in lagi, udah 50, bukan 40. Bukan harganya 25.000 itunya ya. Kalau nanti mau kita kaji, memang kita ngajinya pakai kitab begitu. Udah ada latennya ini mah, Pak. Gampang, ini menggampang, tinggal baca aja. Cuma tinggal pembahasannya aja gitu kan. Tinggal pembahasannya aja. Cuman saya mau pergi pengantar aja dulu. Ini pengantarnya Bapak-bapak. Sunnah itu dalam bahasa hadis, setiap apa yang diucapkan, dilakukan, dan ditetapkan oleh Nabi, itu namanya sunnah. Itu namanya sunnah. Lawannya bid'ah. Ingat Pak, sunnah dalam pengertian hadis itu belum ada hukumnya. Karena sunnah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya hukum. Jadi sunnah itu belum ada hukum di situ, Pak. Ada enggak sunnah hukumnya haram? Buat kita, ada enggak? Ada, Pak. Ada. Contoh, Nabi nikah lebih dari 4. Sunnah bukan? Sunnah, karena itu perbuatan Nabi sunnah. Coba Pak Haji Anton nikah lebih dari 4. Jangankan 4, lebih dari 1 juga bisa berantakan. Iya. Pan main khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak adil, 1 aja. Bapak kalau 2 Bapak melanggar keadilan, haram Pak hukumnya. Minimal makruh, jangan sunnah-sunnah doang Pak. Ini kan sunnah, iya sunnah betul. Tapi sunnahnya Rasul itu 12. Kan gitu kan? Yang barang-barang itu 9. Jadi sunnah itu tidak selamanya harus wajib hukumnya. Nah kemudian ada lagi sunnah misalkan yang apa namanya, sunnah yang makruh misalkan, atau malah haram lagi. Seperti wisol. Wisol itu apa? Nabi puasanya enggak buka, enggak makan puasanya, langsung puasanya itu. Apa di Jawa suka ada yang begitu tuh. Mati geni apa? Oh, kayak gitu tuh. Nah itu paling tidak itu adalah makruh paling tidak. Tapi itu haram. Tapi Nabi suka, ada Nabi begitu. Sunnah itu artinya ada kelakuan atau perilaku Nabi, pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi ada hal-hal yang memang sunnah saja, itu ada yang hukumnya itu ada yang tidak boleh. Nanti ada hukumnya sunnah yang wajib. Nah kemudian lawannya sunnah itu ya bid'ah. Ya kan? Maka bapak-bapak, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu jangan artinya adalah haram. Nah, ini salah artinya. Ini enggak ada dilakukan oleh Nabi, enggak boleh. Lah, bilang tidak bolehnya itu masalah. Kalau bilang bid'ahnya oke, Pak. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Nabi. Bahaya Pak ini, Pak. Ini Pak paham bahaya, Pak. Ulangi lagi. Bahaya ini paham kalau mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, bid'ahnya dolalah masuk neraka. Bahaya ini Pak. Ulangi lagi, ini bahaya sekali. Oke. Sekarang contoh begini, kata Nabi, la taktubu anni illal Qur'an. Jangan kamu menulis selain Al-Qur'an. Nggak boleh, nulis hadis nggak boleh Pak. Di zaman Nabi. Kenapa? Karena khawatir nanti campur mana Quran mana hadis. Maka Nabi melarangnya. Apa kemudian setelah Nabi meninggal dunia orang-orang yang menulis hadis seperti di zaman tabi'in, seperti pertama misalkan Imam Malik Al-Muwatta beliau nulisnya. Imam Syafi'i Musnad As-Syafi'i. Imam Ahmad menulis tentang Al-Musnad Imam Ahmad. Terus muridnya adalah Al-Bukhari, Imam Bukhari.
Itu menulis hadis-hadis. Apakah menulis hadis itu yang padahal dulu tidak dilakukan oleh Nabi, malah dilarang oleh Nabi, kemudian di ahli neraka? Nah, kan? Itu dilarang malah oleh Nabi. Bid'ah jelas itu. Nulis buku hadis itu bid'ah. Membukukan hadis bid'ah. Malah Sayyidina Umar sendiri mengatakan bahwa membukukan Quran itu bid'ah. Karena tidak pernah oleh Rasul, tidak pernah. Nah, bapak-bapak, anak-anak bapak sekolah di mana? Ya di SD, di SMP. Di zaman Nabi ada SD nggak? Ada SMP nggak? Terus kalau kita mengatakan gimana coba? Kan tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Pesantren, apa ada pesantren? Nah, macam-macam nanti ujung-ujungnya. Apalagi kalau jelas nasnya Pak. Jelas nasnya. Apa nasnya itu? Kalau naik haji itu, pergi haji itu pakai onta. Ya kan pakai, itu nasnya hadis itu. Quran itu. Iya. Jadi kalau kita itu Quran Pak. Ala kulli dhamirin. Jadi pakai onta. Coba ya Bapak naik haji pakai onta. Ya kayak begitu itu Pak. Pak, Masya Allah. Udah, jangan terlalu mengatakan kayak begitu ya. Oke, sekarang kita namanya baca-baca kayak baca-baca hadis. Pak kalau nggak ada bid'ah Pak nggak bakal bisa baca kitab, nggak bakal bisa baca Quran. Kenapa? Karena tulisan di zaman Nabi nggak ada titiknya, nggak ada barisnya Pak. Nggak ada patah, nggak ada domba, nggak ada. Gimana bacanya kita? Yang udah jelas juga kita gondrong aja kita nggak bisa. Apalagi otak, apalagi gundul ya. Jadi bapak-bapak ya Allah, jangan sampai kita nanti terjebak seperti itu. Nah, kemudian bapak-bapak nanti kan segala nanti kepada maulid lah, kepada tahlil lah, kepada yasin lah, apalah gitu segala macamnya ya. Nah, itu nanti kejebak sendiri Pak nantinya. Bingung sendiri mereka juga akan mengartikannya. Kenapa tidak bisa Pak? Nggak mau dibagi-bagi, pokoknya semua bid'ah itu dolal. Bagaimana tidak dibaginya? Mereka juga mendirikan, membagikan. Kalau pakai mobil bid'ah bukan? Itu bukan bid'ah, itu mah dunia katanya gitu. Ya Allah. Oke. Nah kalau hukum ada wajib, hukum tuh ada wajib. Kemudian ada sunnah. Kalau wajib itu bahasanya gini, kalau bahasa usul fikihnya, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa, berdosa. Itu namanya wajib Pak. Nah, meninggalkan kewajiban itu dosanya bisa lebih daripada melakukan kemaksiatan. Paham loh? Itu kaidah Pak. Bapak meninggalkan sholat, dosanya bisa lebih gede daripada bapak zina. Dosanya. Paham loh? Meninggalkan kewajiban, dosanya lebih gede daripada melakukan kemaksiatan. Tidak sholat itu dosanya lebih gede daripada nyuri, mabok, zina, lebih gede. Nah ini namanya disebut meninggalkan kewajiban. Jadi definisinya seperti itu. Sholat wajib ya, kalau dikerjakan kita dapat pahala. Kalau ditinggalkan kita itu berdosa. Ingetin lagi, dosanya lebih daripada kita melakukan maksiat. Sekarang itu tadi wajib. Sekarang sunnah. Sunnah artinya adalah perkara yang kalau dilakukan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala, tapi apa-apa. Jangan tidak apa-apa. Apa-apa.
Contoh, sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Iya, qobliyah subuh. Gimana sholat subuhnya? Ya kan? Bapak tidak melakukan, ya memang ya tidak disiksa. Tapi Bapak enggak mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, kalau saya besok subuh nanti akan bagi-bagi uang. Yang datang ke sini itu akan dikasih 1 juta. 1 juta. Bukan wajib Pak itu mah, kasih aja. Ya kan? Nah, Bapak sekarang ini kok duit nggak punya. Rumah masih ngontrak. Ya, misal ini. Kemudian anak bayaran belum dibayar. Listrik udah nggak ada pulsanya. HP nggak ada kuotanya. Istri tiap hari minta cerai. Ada kesempatan itu Pak, ada kesempatan. Datang ke masjid dapat 1 juta. Kira-kira begitu datang tetangganya dapat uang. Kan udah diumumin tadi. Kalau ke masjid nanti dapat uang 1 juta. Kira-kira dibilang apa kita ini? Aduh, Pak, keterlaluan. Nggak bilang, jangan bilang nggak apa-apa itu Pak. Apa-apa. Di akhirat itu kita perlu yang namanya pahala. Masya Allah perlu pahala itu. Ulangi lagi, perlu Pak. Memang Allah tidak menuntut banyak. Kayak kita berpakaian kata saya kemarin tuh. Allah itu pengennya ya cukup dengan tutup aurat ya udah. Udah boleh Pak. Bapak sholat pakai celana gitu doang. Ya saja boleh dah. Allah begitu ya, Allah kan begitu baik. Tapi ini ada hak-hak kita Pak. Kenapa kita harus pakai kain, harus pakai 2 lapis? Memang begitu. Pakai apa namanya? Tutup kepala, pakai sorban. Ya sama lah dengan kita makan ya. Kalau untuk makan dengan ikan asin aja juga nasi dengan ikan asin udah cukup makan. Tapi kan sekali-kali kan Bapak kan makan harus pakai sayur, pakai sambal, pakai lalap, kan gitu kan? Ya kayak begitulah. Jangan gitu. Oke, sekarang kita ngerti kalau begitu ya. Ngerti dah, jangan diperpanjang banyak, jangan diperpanjang. Karena nih malam ini kita ada kajian Syekh kitab ini di Al-Ihsan. Kamu Bapak kalau mau yuk kita nanti Abi habis sholat Isya langsung. Ya. Jadi tidak minum dulu nih. Jadi langsung. Kemudian tadi kan di Azikra, kemudian dari Azikra beliau ke Gunung Sindur. Dari Gunung Sindur tadi di Pemda kita makan bareng terus istirahat kajian habis asar. Nah, sekarang beliau di Al-Ihsan, besok di Nangewer. Di apa namanya? Pabrik kulit tuh yang masuk dalam Nangewer apa namanya? Di Nurul Huda. Di Nurul Huda itu kajian. Jadi mau nginep di Pemda. Nah, ini sedang mengaji kayak begini. Baik. Kita kasih contoh Papa ya. Saya kasih hadis dulu nih. Kasih hadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim an Anas bin Malik. Ini pengantar dulu, belum mulai ke sini. Dari Sayyidina Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa marratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam wudunya sekali-sekali. Dalam wudu itu ada 2 pekerjaan yang pokok. Pekerjaannya selain niat ya. 1 namanya al-ghuslu, membasuh. 2 al-mas'u, namanya menyapu atau mengusap. Ya beda tuh. Menyapu dengan mengusap beda. Kalau namanya membasuh, ya Bapak bilang bayangin aja membasuh itu kayak apa. Menyapu itu kayak apa. Haji Anwar ketika di kapal di pesawat kita ngelihat ada orang wudu pakai semprotan tek gitu. Wudu kayak begini. Loh, kata Abi ini gimana orang itu? Ini masuk membasuh apa menyapu, mengusap? Nyemprot itu mah bukan, nggak bisa dikatakan membasuh.
nggak bisa kalau secara bahasa kita tidak bisa dikatakan membasuh, nggak bisa berarti. Nggak asal itu. Ya, membasuh, menyapunya sekali-sekali. Terus Nabi bilang, "Summa qala hadza wudu'us sholati alladzi la yaqbalullahu sholata illa bihi." Ini kayak tadi tuntunan menutup aurat tadi. Kata Nabi, inilah wudu sholat. Yang kita sholat tidak sah tanpa wudu kayak gini. Udah ya? Sekali. Summa tawaddu'a marratain. Kemudian Nabi wudunya dua kali. Nabi wudunya dua kali. Terus Nabi bilang, hadza wudu'u man tawaddu'a dha'afallahu lahul ajra marratain. Inilah wudu yang kalau orang melakukan wudu kayak begini dua kali, Allah akan melipatkan pahalanya 2 kali lipat. Bagusan mana? Bagusan 2 kali enggak? Ya kan? Bagusan 2 kali. Berarti kita bilang yang 1 kali itu hanya sebagai memenuhi kewajiban untuk menggugurkan kewajiban. Nah, itu bukan kesunahan di situ berarti dalam bahasa hukum. Yang kedua, siapa orang yang berwudunya 2 kali, Allah akan memperlipatkan pahalanya 2 kali lipat. Nah, summa tawaddu'a salasan. Kemudian Nabi wudunya 3 kali. Summa qala hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Inilah wuduku dan wudunya para nabi-nabi sebelum aku, wa wudu'u Ibrahim Khalilur Rahman. Juga itu adalah wudunya Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Nah, kira-kira kita sekarang ngomong begini, kita simpulkan begini. Wudu yang sunnah itu yang mana? Yang 3 kali berarti. Ya kan? Kata Nabi kan, inilah wuduku dan wudu para nabi. Berarti ini lebih daripada kelipatannya berapa? 2 kali. Jadi kalau melaksanakan sunnah itu, kalau dalam bahasa pahala kelipatannya lebih daripada 2 kali lipat. Ini contohnya nih. Kalau kita sekarang ini wudu dengan bersiwak atau gosok gigi, dengan tidak, berapa kali lipat kata Nabi? 50 sampai 70. Coba 70 coba. Kayak aja 70 kali. Lipatannya coba. Ini jangan sampai diapain. Jangan sampai dihilangkan begitu saja kesempatan itu. Bapak wudu tanpa pakai siwak, tanpa pakai sikat gigi, wudunya itu. Katakan dapat pahalanya 10. Tapi kalau Bapak pakai apa namanya? Pakai siwak berarti 10 kali 70. Iya. Kan coba, kan itu kan luar biasa. Jangan sampai itu tidak dilakukan kan gitu. Kayak gitu. Jangan sampai tidak dilakukan. Nah, sekarang kita bilang lagi. Kapan kita ini melakukan mahjurnya? Kapan kita ini meninggalkan sunnahnya itu, Pak? 1. Bapak kadang-kadang wudu ini kita ini enggak dihitung. Nah, padahal setiap basuhan itu ada hitungannya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya Bapak nggak ngitung. Kadang-kadang cuci tangan berapa kali saya nggak ngitung. Kumur-kumur, haprot nggak dihitung. Itu Bapak nggak ngitung saja, itu masalah. Ngerinya kata Nabi itu nanti kalau kita mengatakan paman zada ala hadza au naqasa faqad asaa wa zalama. Ini ngerinya kita ini kalau kita tidak dihitung atau kita nambah atau kita ngurang-ngurang, kita akan melakukan kesalahan dan juga kita akan melakukan kezaliman. Kesalahannya kalau sekali-sekali mending, kalau sekali itu semua terbasuh. Gimana kalau ada yang ketinggal?
Ini gara-gara kita wudunya sekali, kemudian ada yang ketinggal, misalkan ada yang tidak terbasuh dengan gara-gara ada cincin misalkan, maka kita jadi tidak asa. Kemudian kalau kita sekarang ini melebihkan lagi, berapa kayak kita nggak dihitung sampai 5 kali 6 kali, zolam, kita melakukan kezoliman. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sesuatu di luar. Namanya israf namanya. Apa israf itu? Berlebihan, mubazir namanya. Mending kalau wudunya di mana? Di rumah. Airnya air punya kita. Gimana kalau di masjid? Nggak boleh Pak, kalau di masjid Pak, nggak boleh, haram Pak. Kalau kita wudunya itu lebih daripada ketentuan Rasul. Kita cuci ini sampai berapa kali dicuci? Nggak boleh Pak. Kita itu melebihkan basuhan Pak. Di dalam, ini di luar kepentingan ya. Di dalam wudu, di masjid itu sudah satu kezoliman. Gimana kalau nyuci motor? Gimana kalau nyuci motor di masjid? Ya itu harus ada ketentuan. Ini makanya harus ada musyawarah. Kalau dimusyawarahkan ternyata misalkan cuci motor di masjid ini boleh, maka tidak masalah. Ya, tapi kan harus ada musyawarah dulu. Ini hati-hati kita ini kayak seperti itu. Nah, Bapak-bapak sekarang satu, apa yang ditinggalkan oleh kita dalam hal ini? Kita melakukan wudu tidak dihitung. Padahal ada hitungannya. Kemudian kita kadang-kadang dihitung. Cuman tidak konsisten hitungannya. Ya kan? Kumur-kumur 2 kali. Begitu ngisap hidung sekali. Misal ya. Begitu kita cuci muka 3 kali misalkan ya gitu. Dihitung tapi kita nggak konsisten. Nah, sementara yang diharapkan dengan sunnah itu adalah taslis. Kita 3 kali dengan hitungan. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Karena ini kan walaupun kecil sebagai kesunahan. Disebut dengan taslis. Sekarang kita tidak peduli, boro-boro lah menghitung-hitung begitu. Pugu wudu lagi tepugu gitu ya. Ya, jadi memang kita sedikit-sedikit. Nah, baik. Di dalam hadis pertama yang oleh Syekh disampaikan adalah tentang wudu yang banyak ditinggalkan dalam sunnahnya itu mashur ro'si indal wudu. Menyapu kepala ketika wudu. Sama Pak. Ini ya, menyapu kepala itu wajibnya itu ya sebagian kepala saja, terpenuhi begitu. Oke, namanya terpenuhi. Tapi kan bukan itu yang disebut dengan sunnah itu. Yang disebut sunnah itu adalah masaha birosihi faqbala biyadihi wa adbara. Jadi menyapu kepala secara keseluruhan. Kenapa Bapak? Ya Allah Pak, Bapak. Kalau kita menyapu kepala ini Pak di dalam wudu ini, satu rambutnya Allah akan ciptakan satu kebaikan. Bapak pernah ngitung rambut belum? Dibilangnya nggak keikut. Makanya di sini nyapunya bukan rambut. Kepala. Cuman karena di kepala ini ada rambutnya, maka yang dihitung kebaikannya itu adalah rambutnya. Sebenarnya yang botak juga ada rambutnya Pak. Cuman nggak kelihatan gitu rambutnya gitu. Ya kayak masyarakat ini ada sebenarnya, cuman nggak ke masjid. Ada Pak, ada. Jadi tidak adalah yang lahir tidak ada sama sekali sampai ada Pak. Malah sekarang malah ditanam. Ya. Nah, boleh nggak kita satu? Boleh. Cuman bisa jadi asaa, gitu kan? Ketika kita menyapu kepala kita ini sebagian misalkan ya, tapi tidak disebutnya itu tidak memenuhi persyaratan. Contoh, misalkan karena di sini ada minyak yang meliputi rambut, begitu diusap begini,
Nah, kan kita tidak apa namanya, luntur lah apalah namanya, kan itu kan airnya jadi tidak ini tidak usapannya tidak benar misalkan ya, misalkan atau ada penghalang lah di sini, ada penghalang. Tapi kalau misalkan di sini ada penghalang, kemudian kita bilang ke sini semuanya kita diusap semuanya. Kalau di sini ada penghalang, di sini enggak ada penghalang, gitu kan? Ketika kita usapnya secara keseluruhan, itu udah pasti apanya? Udah pasti sahnya, udah pasti sasarannya akan kena. Nah, apa yang dimana? Bukan hanya semuanya, ada aturannya. Kalau tadi yang dicontohkan ini adalah kita ini kalau ini satu diilsok ininya diginiin, terus ininya disimpan di pelipis, ininya nih. Nah kemudian disimpannya di mana? Di muqaddam roksi, di depan, dibalik ke sini, nah ke siniin terus ke sini. Ya oke, tampain juga gini tuh satu, terus dikedepankan lagi. Itu yang pertama. Kalau ibu-ibu juga ibu-ibu itu di apa namanya, Siti Aisyah sampai apa namanya kalau dikepang. Jadi kalau nanti dia mengusap itu kepangnya panjang, ini paut aja gitu. Karena kan ini kan ada beberapa apa namanya hikmah, diantaranya ada bentuk siksaan itu dari rambutnya itu nanti akan jadi ular. Yang kalau nanti ular itu rambutnya itu satu ular, mematuk saja kepalanya, mendidih itu otaknya. Kan ngeri. Nah itu bisa mati dengan usapan apa? Rambut itu. Nah jadi itu. Kedua digelung perempuan tuh. Jadi gini, ini gerung, itu kan. Oke kita lah dulu dah sekarang ini. Jangan-jangan bapak seumur-umur belum pernah begitu, ya kan gitu kan? Itu artinya sunnah jangan ditinggalkan. Itu memang betul-betul nggak diketahui itu mah ya. Ini mah yang disebut majurah itu udah tahu tapi nggak dilakukan. Gimana kalau nggak tahu tuh? Nah, ya, jadi acaranya nih pertama kita dari sini ke sini. Kalau mau Abdul, ininya nggak gerak. Yang kedua dari sini dulu, ke sini, ke depan, ke belakang kan. Kedua, yang ketiga dari ubun-ubun di sini, ubun-ubun ke depan, ke belakang. Terus acara keberapa? Keempat dari sini ke belakang, ke depan. Nah, kelimanya adalah ini yang ada di sininya adalah bada bi muqaddimi rasiyah tazahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makain ladzi bada minhu. Kemudian an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu summa masaha bi rasihi wa khala isbi'aihi asbabahataini fi uzunahi wa masaha bi ibamahi zahira uzunaihi. Nah, kalau ini yang satu caranya itu adalah ada dua riwayat ini. Yang riwayat khusus ini adalah begini. Sini. Nah, terus masukkan apa namanya? Kupingnya, kemudian ini apa namanya? Jempolnya disimpan di luar kuping. Jadi set. Nah, gitu itu riwayat daripada Abdullah bin Umar. Nah, ini kesunahan termasuk yang disebutkan menyempurnakan seluruh kepala dibasuh itu salah satu daripada sunnah yang sudah ditinggalkan. Padahal itu luar biasa banyak hikmahnya yang harus kita ketahui. Nah, ini baru satu. Satu. Jam berapa? Kalau gitu minum dulu. Ya baik. Terus berikutnya yang kedua. Doa al-wal ba'dal wudu. Bapak-bapak yakin bapak-bapak semuanya insya Allah bisa syahadat wudu. Namanya tasyahud wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Bisa kan semuanya gitu mah? Terus kalau menurut Imam Tirmizi, Imam apa namanya Tirmizi, wazada Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Baik. Sekarang kita itu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu doa. Pendek doa itu. Dan kita ngapal pun nggak bakal bertahun-tahun. Mungkin sehari juga hafal. Jangankan sehari dah. Mungkin semenit 2 menit juga hafal itu ya. Tapi coba lihat Pak. Kata Nabi katanya, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudu'a. Tidak ada seorang di antara kalian berwudu kemudian dia baguskan wudunya. Isbag wudu namanya. Nanti kita detilkan lagi isbag wudu itu. Terus dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa putihat lahu abwabul jannah. Kecuali Allah akan bukakan baginya pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain as-samaniyah yang 8. Dalam riwayat yang lain dia diperbolehkan masuk di mana saja fi ayyi babin, di pintu mana saja ia suka. Pak, coba ini. Bapak kalau kita nyoba membuka pintu surga, ini dikumpulkan nih penduduk Cibinong dikumpulkan untuk membuka satu pintu surga, nggak bakal bisa kebuka, nggak bakal bisa kebuka. Ini kita dapat petunjuk dari Nabi nih, sunnah nih. Wudulah kita dengan baik. Setelah wudu kita baca syahadat itu, maka kita akan punya remote pun pintu surga. Bukan, ini lebih daripada remote langit nih. Waduh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ucapan itu, bacaan itu yang dilakukan setelah kita wudu dengan wudu yang baik itu bisa membukakan pintu surga yang 8 dan kita boleh masuk ke pintu mana saja kita suka. Kira-kira ini Bang, kira-kira apa alasannya Bapak tidak melakukan itu? Ayo coba, kira-kira apa alasannya? Hah? Kalau kita belum hafal maka pengajian ini kan gitu kan? Yuk coba kita usahakan apa, ada namanya muzakarah kah, apa namanya, apalah namanya, pokoknya gini. Sekarang jangan keluar dulu lah, pintu dijagain semuanya. Baca dulu satu orang asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Coba segitu doang. Masa nggak bisa segitu? Nah kalau kita nggak bisa, Pak jangan malu-malu Pak. Jangan malu-malu, ini udah habis waktunya. Lanjut. Udah habis waktunya ini. Jangan malu-malu kita belajar. Ini Masya Allah kesempatan ini. Bapak kalau sampai kita tidak tahu Pak, ruginya kayak apa? Aduh Pak, nggak susah. Ya. Nah, malah kalau katanya di dalam amalan termasuk amalan Sayyidina Umar, ini kalau habis wudu itu betul-betul beliau itu menggunakan betul. Itu adalah amalan-amalan yang sangat luar biasa dan itu termasuk doa yang akan diijabah dan itu termasuk anugerah buat umat ini. Makanya dia angkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian dia berdoa betul, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah. Itu kalau setiap kita wudu begitu. Kalau 5 kali aja kita kayak begitu, kalau 5 kali kan aduh ya Allah Bapak-bapak ya. Sesuatu memang kalau Allah ya pasti sayang sama kita dah, pasti dah. Artinya apa artinya? Artinya sesuatu yang kayaknya kecil pasti kita mampu, pasti kita bisa tanpa pakai modal, Pak. Tanpa pakai capek, Pak. Nggak usah pakai capek.
Tapi ya Allah, itu luar biasa kita sampai punya kunci surga yang bisa kita pakai untuk membukanya. Pak Haji Anton kalau sekarang ingin punya remote kunci rumah, kira-kira harus berapa lama usahanya? Hah? Harus apa yang harus dibacanya, harus dikajinya, diusahakannya, apa lamanya? Ya kan artinya seperti itu. Jadi kalau disebutkan orang begini, masuk surga itu gampang, murah, ya kan? Tapi Bapak jangan bilang begini ya. Oh kalau begitu Ustaz dong ahli surga dong. Aduh enggak kita enggak. Ya, jangan bilang begitu. Kita kan tidak tahu kan. Kalau sudah Allah berkehendak Pak, ya kan? Orang yang banyak dosa saja hanya gara-gara ngasih minum anjing saja ia dapat ampunan Allah masuk surga. Gimana kalau ngasih minum Ustaz? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.